kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum berbahan. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jika kalian penonton baru di Marathon, jangan lupa mampir di playlist agar tidak kebingungan. Untuk yang tanya judul, jangan lupa mampir di Instagram marathon.id. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita Rise from the Rubble part 15. Tanpa nunggu lama and let's check it out. Seluruh kota sedang dalam siaga karena segerombolan monster mulai muncul di pinggiran kota. Pasukan asosiasi tentara bayaran juga sudah bersiap untuk melindungi kota. Dan kali ini pertempuran skala besar dengan monster tak terelakkan. Si Jian dan Pupan hanya bisa berharap Zofan baik-baik saja bertahan di pangkalan militer Ghost Ren. Lalu di tengah kota menampakkan Sulan yang sedang mencari Zofan dan menebak di mana dia berada. Tepat sebelum peperangan, nampak Zofan sedang bermeditasi dan diketahui semua statnya kini memiliki rata-rata sebesar 122 poin. Bahkan belum sehari dia berada di sana, statnya dapat meningkat dengan cepat. Namun kesenangan tersebut harus terhenti ketika dia mendengar suara alarm darurat. Jizian yang berada di sana segera memberitahu Zofan bahwa markas telah diserang. Beberapa pasukan nampak bersiap dan menurut informasi, pangkalan sudah dikelilingi oleh gerombolan monster raksasa yang dipimpin oleh Li Zong dan sedang bergerak menuju ke pusat. Mendengar hal itu, Zofan segera berlari untuk mengambil file di brankas rahasia terlebih dulu sebelum menyelamatkan orang-orang. Namun setelah dia membuka brankas tersebut, tidak ada isinya. Lalu Zofan merasakan keberadaan seseorang dan itu adalah Sulan yang segera menanyakan letak taman artefak berada. Meskipun Sulan memberitahu bahwa taman artefak tersebut yang akan menjadi objek peperangan kali ini, Zofan masih tidak percaya pada Sulan karena dia yang sudah menyembunyikan ayahnya tanpa sebab. Merasa kesal, Sulan berkata jika mereka tidak memenjarakan Zohui, ayahnya akan berada dalam bahaya dan bocah seperti Zofan tidak akan pernah memahaminya. Meskipun merasa jengkel dengan ucapan Sulan, Zofan tetap berbaik hati padanya dengan memberitahu dia bahwa ada segerombolan monster rank D berada di dekatnya. Dengan percaya diri, Sulan berkata pada Zofan untuk pergi dari sini dan dia sendiri yang akan menahannya. Tapi rasa percaya diri tersebut seakan hancur ketika dia terkena kibasan monster tokek hingga terpental jauh dan jatuh di pelukan sang MC. Dengan gagahnya, Zofan berkata untuk menyerahkan monster itu padanya. Dan dengan sekali serang, monster tersebut berhasil dikalahkan. Melihat hal tersebut membuat Sulan tak percaya bagaimana Zofan terlihat begitu kuat. Pasalnya terakhir kali dia lihat dia hanyalah seorang prajurit Starval peringkat tinggi. Setelah momen romantis itu, mau tak mau Zofan harus percaya pada Sulan. Kemudian mengajak dia pergi ke taman artefak alien. Dalam perjalanannya, Sulan juga mengatakan pada Zofan bahwa tujuan dari keluarga Li untuk membentuk pasukan monster berlevel Warlord demi menguasai kota. Setelah sampai di tempat taman artefak berada, Zofan dan Sulan dikagetkan dengan ratusan monster tokek raksasa yang sudah mengepung tempat tersebut. Kemudian nampak Jizan yang memerintahkan pasukannya untuk bertahan sebisa mungkin, bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Jika para monster tersebut sudah masuk ke taman artefak hingga berevolusi, bukan hanya pangkalan militer yang akan hancur, tapi seluruh kota Jingning akan dalam bahaya. Meskipun sudah bertahan sebaik mungkin, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran monster rank C yang nampak begitu kuat. Tapi dengan kehadiran Zofan di sana, monster tersebut dapat dikalahkan dengan mudah tanpa berkeringat. Lalu Zofan segera mengambil komando dan memerintahkan Jizan untuk melindungi pintu masuk taman artefak, dan Sulan menjaga sisi sebelahnya. Sulan yang merasa kesal dengan Zofan yang berani memerintahnya harus kembali terheran
ketika melihat bocah yang baru saja dia remehkan mengalahkan puluhan monster rank C seorang diri di depan matanya. Bahkan beberapa prajurit tak menyangka bahwa kecepatan tebasan Zhuofan nampak seperti seseorang sedang memotong sayuran. Jizan akhirnya bisa bernafas sebentar saat adanya Zhuofan berada di sini tepat waktu. Sulan yang merasa penasaran mencoba bertanya kepada Jizan, kenapa Zhuofan begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Jizan yang mendengar hal tersebut hanya bisa tersenyum dan mengatakan bahwa monster itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertempurannya melawan Li Zong yang hampir menang. Mendengar berita tersebut, Sulan sudah tidak penasaran lagi karena sifat ayah dan anak memang sangat mirip. Pov pindah ke Zhuofan yang sedang menikmati membantai ratusan monster tokek. Staminanya juga seakan tak berkurang karena pasif skill miliknya. Namun, Zhuofan harus dibuat terkejut ketika sergapan monster tokek yang mempunyai bom peledak di sekitar tubuhnya. Ledakan hebat pun terjadi dan beberapa prajurit seakan tak percaya bahwa monster tersebut juga dilatih untuk bom bunuh diri. Setelah ledakan tersebut, Zhuofan terlihat tanpa luka sedikit pun dan segera membantai beberapa monster rank C yang nampak merepotkan. Jika dia tidak bisa membunuh mereka, akan berbahaya bagi keselamatan Jizan dan Sulan. Tapi Zhuofan harus terdiam ketika melihat monster tingkat Warlord mundur tanpa sebab. Tiba-tiba, sebuah serangan kejutan mengarah padanya dan beruntungnya, Zhuofan dapat menangkis serangan tersebut. Dari kejauhan, tampak 3 pria bertopeng setara dengan prajurit tingkat Warlord bersiap untuk membunuh Zhuofan. Bahkan Zhuofan sendiri mengakui serangan barusan setara dengan Li Zong dan kali ini situasinya akan menjadi lebih sulit. Tanpa basa-basi yang panjang, salah satu pria bersululing segera mengontrol para monster untuk segera membentuk formasi terorganisir demi menerobos masuk ke dalam taman artefak tersebut. Dan ketika Zhuofan ingin membantu teman-temannya, Zhuofan kembali dihadang dengan 2 pria bertopeng sekaligus hingga membuatnya terlempar jauh dan terluka. Zhuofan saat ini menyadari bahwa dia tidak bisa menahan satu pukulan tersebut. Tiba-tiba, pria bertopeng merah membuka identitasnya dan menanyakan kepada Zhuofan apakah dia yang telah membunuh Mu Ze. Sempat mengira bahwa dia adalah Mu Hanhu, ternyata dia adalah Mu Hanlong, saudara dari Mu Hanhu. Kalau penasaran tentang margamu bisa dilihat di art pertama, marketing bentar. Tiba-tiba perubahan mood dari pria tua itu terlihat jelas ketika dia tahu bahwa bocah yang di depannya adalah Zhuofan yang dulu bekerja sama dengan Mu Yingyue untuk membunuh Mu Ze, yakni anaknya. Memanfaatkan momen itu, Zhuofan memprovokasi lebih dengan mengatakan fakta bahwa dia membunuh Mu Ze dengan sekali ayunan. Dan tingkah Hanlong saat ini mirip seperti anaknya sebelum menjemput ajalnya. Merasa terpancing dengan provokasi tersebut, Hanlong berniat membunuh Zhuofan saat ini. Namun amarahnya diredakan oleh sosok pria bertopeng di sebelahnya dengan mengatakan bahwa bocah tersebut hanya mengulur-ngulur waktu. Sulan yang berada di sisi belakang Zhuofan sungguh tak menduga bahwa rencana ini tak hanya melibatkan satu keluarga, melainkan juga melibatkan keluargamu dan beberapa keluarga kuat lainnya. Kembali ke Hanlong. Saat ini emosinya sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Lalu dia memerintahkan pria bersululing yang diketahui bernama Xiao Cheng untuk mengurus para serangga, dan dia akan menghentikan pergerakan Zhuofan seorang diri. Sebelum situasinya semakin tak terkendali, Zhuofan mengkode Jizan dan yang lain untuk segera mundur ke taman artefak. Dan segera bom beracun berhasil mengacaukan pergerakan musuh hingga Zhuofan dan kawan-kawan masuk ke dalam area taman artefak. Rencana ini didasari bahwa mekanisme pertahanan taman artefak dibuat sekuat mungkin agar sulit untuk ditembus, dan rencana tersebut sudah disetujui oleh instruktur Wei. Pov pindah sekilas di mana terlihat Sulan merasa jatuh hati pada Zhuofan karena perkembangannya yang sangat pesat dalam 1,5 tahun saja. Kemudian
plot kembali berpindah kepada Han Long yang sempat meremehkan pertahanan taman artefak dan mencoba menyerangnya. Namun alhasil dia sendiri yang terkena serangan balasan dari sistem pertahanan tersebut. Menurut instruktur Wei, pelindung taman artefak sangatlah kuat dan hanya bisa dihancurkan paksa oleh beberapa petarung terbaik di kota Jingning jika bekerja sama. Meskipun prajurit tingkat warlord menengah pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk menghancurkannya. Kesempatan ini bisa membuat Jizan dan kawan-kawan bisa bernafas sejenak, sembari menunggu informasi komandan utama yang sedang berperang di garis utama di luar sana. Tiba-tiba Han Long berteriak pada Zhou Fan untuk tidak mengharapkan bantuan dari Wei Chengshan. Pasalnya, dia saat ini sedang kesusahan untuk melindungi hidupnya sendiri. Jizan yang mendengar hal itu segera menyangkalnya dan berkata untuk berhenti mempengaruhi mereka dengan kata-kata bohong seperti itu. Karena pangkalan militer Gunung Ghost Ren tidak hanya memiliki prajurit yang kuat seperti kepala komandan Wei Chengshan. Mendengar informasi tersebut, Han Long seakan tak percaya bahwa ada prajurit Starfall tingkat tinggi lainnya. For your information, setelah pangkalan militer dibangun, pangkalan ini masih tetap bisa berdiri kokoh meskipun ribuan monster yang berusaha menghancurkannya. Dan ketika Komandan Wei telah merasakan ada sesuatu yang ganjal sejak dulu, dia segera membuat persiapan ekstra untuk berjaga-jaga. Pov kemudian berganti ke medan utama di mana Wei dan kapten pasukan khusus kota Jingning, Fu Zhang, sedang menahan gerombolan monster. Fu Zhang sebenarnya tak menyangka bahwa keadaan ini tidak seperti ekspektasinya. Tiba-tiba pria bertopeng yang memantau keadaan itu telah mengira bahwa pihak militer pasti mempunyai rencana ekstra, sehingga wajar bila pangkalan militer selama ini bisa bertahan di balik kepemimpinan Wei Chengshan. Tentu saja pihak musuh juga tidak menyerang pangkalan tanpa persiapan yang matang. Dan akhirnya sosok yang ditunggu-tunggu telah tiba. Li Zong dengan aura membunuh yang kuat datang di arah belakang dan dengan sopan menyapa Wei Chengshan sebelum membunuhnya. Sekian spoiler gantung yang bisa kuberikan. Terima kasih sudah klik video ini and see you, bye bye, ciao. Ya, udah lama nggak kasih episode gantung. Bye bye. 俺は懐かし